Kemarin, sidang lanjutan perceraian artis Ari Wibowo dengan Inge Anugrah dengan agenda mediasi pertama digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam lanjutan sidang tersebut, Ari Wibowo kembali tidak hadir dalam persidangan. Persidangan dengan agenda mediasi itu kembali ditunda karena Ari yang tidak menghadiri persidangan tersebut dan akan dilanjutkan pada Senin 15 Mei 2023 mendatang. Dalam persidangan tersebut, tampak Inge yang mengenakan kemeja putih ditemani kuasa hukumnya. Saat diwawancarai awak media terkait isu nafkah dalam rumah tangganya bersama Ari, Inge kembali menyinggung Ari terkait nafkah. Lantas, seperti apa hasil sidang kemarin? Untuk berdamai, itu pun sudah pernah kami bicarakan, itu pun sudah diusahakan, tetapi dari kami bersama-sama, baik dari istri, dari Inge Anugrah maupun dari saya, kita sudah mengambil keputusan bahwa ini adalah jalan yang terbaik, bukan saja untuk kita, tapi juga untuk anak-anak kita. Jadi tidak selama-lamanya bisa dikatakan aduh mikirin anak dong, jangan bercerai. Ya jujur aja, kalau kita tetap memaksakan untuk tetap bersama tetapi di dalam rumah tangga sudah tidak menunjukkan hubungan suami dan istri yang baik, yang harmonis, yang saling mengasihi, apalagi setelah sudah melewati langkah-langkah seperti ini, itu juga semakin sulit kan. Jadi anak-anak kami pun sudah mengerti, sudah memahami, dan sudah bisa menerima keputusan kami berdua gitu. Karena memang kita kan belum cerai, kita masih proses, ya kan. Kita di rumah, kita berusaha untuk tidak bicara masalah ini, biar kuasa hukum kami masing-masing yang bekerja. Kami di rumah demi anak-anak juga kita ya berusaha untuk tetap seperti biasa, ya walaupun mungkin ya, pasti itu tidak mudah ya, karena dengan segala sesuatu yang sudah dikatakan di luar sana gitu ya, di sosial media. Tapi ya untuk anak-anak kita harus berjuang, dan saya juga tidak mungkin mengusir istri saya dari rumah. Masa belum cerai udah saling pisah. Di sisi lain saya pun tidak mau keluar rumah, karena kalau saya keluar rumah nanti disangka wah Ari ayah yang tidak baik, yang tidak mempedulikan istri dan anak-anak, belum cerai aja udah kabur-kabur gitu. Saya juga nggak mau gitu. Karena nanti ya di persidangan juga pasti saksinya ya ART, sopir, orang tua kan, untuk menjelaskan keadaan rumah tangga mereka. Tidak mungkin saksi yang orang yang tidak tahu masalah rumah tangga mereka. Ya, nah, kita lihat saja, mudah-mudahan, saya berharap cepat selesainya baik-baik, karena anak-anak juga ada, biar mereka membesarkan anak-anak ya dengan baik, walaupun pada akhirnya anak-anak tahu peristiwa perpisahan orang tuanya. Kalau saya sih yang baiknya bagaimana. Oh, itu saya sudah tanya, saya sudah klarifikasi. Setelah dari Pak Ari bilang ada pihak ketiga, saya sudah tanya ibunya. Yang Pak Ari pahami, orang ketiga itu begini. Ibunya itu kan punya tempat senam fitness. Dia memang olahraga. Karena instrukturnya yang itu, maka di pikirannya mungkin yang itu. Kita ikutin saja perkembangannya. Mungkin spekulasi-spekulasi yang bersifat tidak berdasarkan fakta atau bersifat asumsi, itu coba diredam dulu, karena bagaimanapun juga hal itu akan merugikan terutama anak-anak. Ya mereka juga kan anak-anak yang tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat, ya artinya mereka bisa sedikit banyak mereka mengkonsumsi hal-hal tersebut. Jadi ya demi kebaikan bersama, demi kebaikan Ari dan Inge, dan juga yang utama anak-anak, ya
kami mohon untuk kita ikutin aja perkembangan persidangannya. Dari dalam hati yang paling dalamnya dia kecewa. Dia sangat kecewa dengan adanya fakta. Ya, oleh karena itu ya, sempat beberapa kali, Inge juga tahu, sempat beberapa kali di antara mereka juga akan untuk membahas itu, tetap melanjutkan lagi, tapi akhirnya kan hal itu tetap terjadi hingga sampai saat ini. Dia memutuskan untuk melakukan gugatan dengan latar belakang kesepakatan tadi. Jadi kalau ditanya bagaimana tanggapannya, ya saya yakin dengan perkawinan 17 tahun klien kami kecewa dengan buatan tergugat tersebut. Meski Ari dan Inge telah sepakat berpisah secara baik-baik, namun belakangan ini santer terdengar jika selama pernikahan Ari dinilai pelit terhadap istrinya Inge. Hubungan rumah tangga Ari dan Inge yang kini di ujung tanduk itu semakin pelik setelah diketahui adanya surat perjanjian pranikah yang telah disetujui kedua belah pihak sebelum awal pernikahan mereka pada 17 tahun lalu. Lantas, benarkah Ari telah membeli rumah baru dan akan memberikan apartemennya untuk Inge dan kedua anaknya kelak? Kita kan memang rumahnya lagi renov. Terus aku udah bilang sama anak-anak, oke, kalau kalian tuh mau tinggal di rumah baru itu, karena mereka udah looking forward kan. Ini rumahnya nggak kelar-kelar, udah 2 tahun, tapi mereka udah sangat-sangat antusias untuk pindah ke rumah itu karena terus di atasnya ditambahin kumpul sama teman-temannya, dan aku dengan senang hati gitu karena mereka kan udah butuh space lebih lah. Nah, jadi it's okay, tapi yang aku minta memang supaya akses aku ke anak-anak jangan dibatas-batasin tinggal sama papa di rumah baru Sofi. Terus di rumah baru sampai kata Inge nggak boleh main. Jadi apartemen yang mereka tempati sekarang kan bukan punya mereka. Itu apartemen yang disewa oleh kontraktor yang bangun rumah. Perjanjian pisah harta itu filosofinya bahwa kedua pasangan itu, suami istri punya penghasilan sehingga harus dipisah. Itu logikanya. Tetapi menjadi masalah, bagaimana ada pemisahan harta sementara satu tidak berpenghasilan. Dia boleh ibu rumah tangga tapi diberi duit sehingga ada penghasilan. Masa dia hanya bekerja saja tapi tidak punya penghasilan? Ini yang ketidakadilannya di situ. Jadi mungkin kita berpikir, ya menggugah hati Pak Ari, ya loh, ini ada dua nih, bagi satu atau bagaimana, atau memang kedepannya terjelek, ya kita gugat pembatalan karena filosofi perjanjian pisah harta. Suami istri harus punya penghasilan yang harus terpisahkan, gitu loh. Sekarang masalahnya, istri sudah mengabdi, mengurus anak, mengurus ini segala macam, membesarkan, tidur bersama, terus dia dapat apa? Rencana untuk perceraian ini kan memang disepakati dengan cara yang tidak perlu masuk ke media, tidak perlu bicara ke netizen, karena kita mau fokus di persidangan kan intinya. Nah, tetapi berjalannya proses perkara setelah waktu sidang pertama kemarin dengan agenda pemeriksaan identitas, itu ternyata ada statement-statement yang dirasa perlu dijelaskan faktanya, ya. Karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang terjadi dalam perkawinan mereka. Gitu. Jadi dasarnya adalah itu. Sebenarnya kan bicaranya sangat luas ya. Bagi kami dengan tanggapan respon kemarin, kami juga menjelaskan bahwa yang diberikan hari itu tidak dalam bentuk uang cash, dan saat ini juga kan ya kita tahu cash itu sudah sangat jarang ya dibutuhkan dalam transaksi keuangan. Jadi oleh karena itu juga makanya salah satu bentuknya adalah dengan cara kartu kredit, yaitu digital ya. Jadi menurut kami itu nafkah itu sudah diberikan oleh klien kami selama dalam perkawinan mereka. Jadi
pernyataan, kalau ada pernyataan yang mengatakan bahwa tidak diberi nafkah, itu sudah tidak tepat. That's the thing. Again, dari pengalaman hidup saya, semoga ini menjadi pelajaran buat teman-teman. Jangan terlalu bucin ya. Aku sign dan prenup, tapi aku nggak bother untuk baca gitu. Karena yang namanya nikah pasti mau selamanya ya. Nggak ada yang kepikir mau pisah kan. Jadi ya soal yang kayak ada detil pembalut dan segala macam itu aku nggak tahu itu bisa munculnya bagaimana, tapi ya di sini aku cuma again kasih tahu bahwa hari itu papa yang tanggung jawab, dia mencukupi segala kebutuhan kita rumah tangga, dia bukan papa yang pelit. Oke, jadi sekian dan terima kasih. Termasuk baju mbak Itu aku tidak pernah ucapkan hal-hal seperti itu, yang soal pembalut wanita, soal kemertua sekian-sekian, itu adalah tambahan dari pihaknya sana untuk coba menjatuhkan nama baik saya gitu. Coba bisa buktikan di mana saya pernah ngomong saya kasih sekian untuk pembalut wanita, nggak ada. Jadi itu adalah tipuan. Ya masing-masing rumah tangga pasti punya caranya sendiri. Saya sebagai ayah yang bertanggung jawab tentunya saya harus mengatur keuangan, ya kan. Istri kan juga bukan yang bekerja kan cuma saya, jadi memang saya yang mengatur rumah tangga. Tetapi yang disampaikan itu banyak sekali kebohongan gitu.